Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, selamat datang di EVO SMK Negeri 1 Banjit. Bersama saya, Delvi Alia Rosalena, siswi SMK Negeri 1 Banjit dari kelas 11 TKJ 1. Di pembukaan kali ini telah hadir bersama kita Kepala SMK Negeri 1 Banjit, yaitu Bapak Subuh Kurniawan SPD. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, pastinya teman-teman udah pada kenal nih sama Bapak Subuh ya. Dan untuk teman-teman yang belum kenal nih, boleh dong Pak disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa dan jumpa lagi ya, jumpa untuk perdana di podcast EVO Pak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, pada hari ini kita akan berbincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol sama Bapak Subuh. Dan di sini saya udah punya beberapa hal pertanyaan yang menarik nih buat kita tanyakan sama Bapak Subuh. Dan pastinya teman-teman yang ada di rumah juga penasaran banget ya. Apa sih pertanyaannya dan apa sih jawaban dari Bapak Subuh untuk pertanyaannya nanti? Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bapak ya. Oh iya, siap. Untuk pertanyaan pertama, saya pengen tahu dong Pak, gimana sih sejarah SMK Negeri 1 Banjit ini? Sejarahnya agak panjang sih, Afisa. Iya. Pada suatu masa dulu SMK Negeri 1 Banjit secara global saja saya sampaikan bahwa SMK 1 Banjit berdiri pada tahun 2005, dulu masih di pemerintahan Kabupaten Waikanan, dan saat ini sudah berbeda, sekarang masuk dalam naungan pendidikan pemerintah Provinsi Lampung. Kalau dulu waktu didirikan tahun 2005 itu masih dari wilayah administratif Kabupaten Waikanan. Kemudian SMK Banjit sampai dengan pada tahun ini sudah banyak yang menjadi pimpinan di sini. Salah satunya yang kepala sekolah yang pertama ada Pak Supri MR, kemudian dilanjutkan oleh Pak Gede Budi Artana, kemudian dilanjutkan lagi oleh Pak Ardi Susanto dan Pak Hidayat, dan sampai saat ini dan kita nggak tahu sampai kapan masih berada di tangan Subuh Kurniawan. Saya. Dan SMK Banjit ini sebetulnya SMK yang dulu memang diproyeksikan untuk menjadi SMK yang ada di wilayah Banjit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, karena dulunya sekolah masih didominasi oleh jenjang SMA. Dan untuk saat ini alhamdulillah juga SMK Banjit sudah berkembang pesat, salah satunya perkembangannya bisa adik-adik dan Bapak Ibu lihat ya, kita bisa podcast ngobrol ini adalah bentuk kreativitas dari anak-anak dan siswa SMK Negeri 1 Banjit. Kemudian sejarah yang lain ya, mungkin saya tidak begitu bisa menjelaskan detail ya. Mungkin nanti bisa dilihat di link di bawah ini. Sejarah singkatnya ada di profile yang ada di website SMK Negeri 1 Banjit. Mungkin itu saja penjelasan singkat. Oke, 2005 berarti ya awal itunya. 2005 belum lahir kan? Iya, udah 1 tahun. 1 tahun. 2005 itu untuk siswanya sendiri itu dulu ada berapa siswa, Bapak? Kalau siswanya kita belum tahu persis ya berapa total. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah pada waktu itu pembukaan perdana masih berangkat dari satu jurusan, yaitu teknik kendaraan ringan. Itu satu jurusan dulu, dan itu masih berupa bangunan 2 lokal yang dimana itu adalah bagian dari sumbangsi masyarakat bersama komite. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada beberapa founder, beberapa pendiri atau pelopor pendiri SMK Banjit yang sekarang masih juga berkecimpung di dunia pendidikan. Salah satunya mungkin perlu kita sampaikan, ini adalah dulu lahannya adalah lahan hibah dari SMP 2 Banjit. Kemudian pada waktu masih berapa lokal, kemudian dapat bantuan hibah dari masyarakat, sehingga kita lihat SMK Banjit SMK yang mewah kan, mewah dan miring, sama dan bebek siring. Artinya kondisi yang ada sekarang SMK Banjit kita patut berbangga, sudah alhamdulillah bisa sebesar ini.
Oke, berarti dulu di SMK Negeri 1 Banjit ini hanya terdapat satu jurusan ya, Iya, yaitu ya TKR ya. Berarti siswanya juga dulu lumayan sedikit ya Bapak ya? kalau melihat suka dukanya seperti kisah cinta api di zaman sekarang ya, berliku-liku ya, mendaki gunung, melewati lembah, sungai, mengenai ke samudra, seperti itu. Artinya dulu memang untuk merintis itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus door to door memperkenalkan SMK untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah SMK. Kemudian setelah satu jurusan bertambah menjadi dua jurusan, berawal dari jurusan TKR, ada jurusan teknik audio video, kemudian ada teknik akuntansi, kemudian ada jurusan pertanian, dan berkembang sekarang hampir ada 5 jurusan. Dan alhamdulillah secara kuantitas muridnya semakin bertambah. Dan muridnya semakin cerdas-cerdas. Bukti nyata murid-muridnya cerdas adalah di belakang sana ada kru, di sini ada hostnya. Itu kan sudah sebuah kebanggaan sendiri buat kita di SMA bisa. Oke, berarti sekarang itu kita percaya sama proses ya Pak? Iya. Ya, proses itu penting banget. Kalau untuk jurusannya tadi kan dari satu jurusan sudah menjadi 5 jurusan ya Pak. Nah, untuk 5 jurusan itu berapa sih tenaga kerja guru yang sedang digunakan di SMK Negeri 1 Banjit ini? Oke. Tenaga pendidikan ada 2 macam, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidik itu lebih identik dengan guru, kemudian tenaga kependidikan itu adalah staf karyawan TU. Jadi secara keseluruhan kita ada 50 hampir 60 personel staf kita. Ya, kemudian dari situ ada beberapa yang PNS dan ada beberapa yang merupakan tenaga honorer. Dan alhamdulillah di kita untuk menunjang kelancaran aktivitas belajar mengajar, kita diberikan kemudahan dengan tenaga kerja yang cukup profesional, kemudian secara kecukupan juga cukup dalam jumlah. Dan kedepannya juga ini kita sementara ini sudah hampir 24 rombel lebih murid kita terdiri dari 5 kompetensi keahlian. Ada TKJ, OSIS TKJ juga. TKJ. Di sana ada Dekan juga, dari pembina OSISnya juga orang TKJ kan. Iya. Kemudian ada teknik kendaraan motor. Oh, sekarang udah berubah. Dulu ada teknik kendaraan ringan, sekarang berubah menjadi TKR. Kendaraan ringan otomotif, kemudian ada teknik bisnis sepeda motor. Ya, kemudian ada teknik komputer dan jaringan, dan agribisnis pengembangan hasil pertanian. Jadi kita juga ada pertaniannya, ada teknologinya, ada kemudian akuntansi juga ada. Kedepannya mungkin juga ketika memang ada prospek juga kita perlu mempertimbangkan jurusan-jurusan yang baru yang kemungkinan bisa dikembangkan di SMK Negeri 1. Oke, semoga nanti jurusannya semakin bertambah ya Pak ya. Iya. Oke, seperti kita tahu teman-teman bahwa SMK itu adalah sekolah kejuruan ya. Iya, betul. Berbeda dengan SMA. Kalau SMA itu kan lebih mengarahkan kita untuk perguruan tinggi. Dan kalau SMK ini kan mengarahkan kita untuk siap kerja nih. Nah, kalau untuk di bidang vokasi sendiri Pak, SMK Negeri 1 Banjit ini menurut Bapak mau diarahkan ke mana? Oke. Jadi mungkin terjadi beberapa miskonsepsi di masyarakat, terutama di SMP ya, bahwa SMK itu memang secara umum SMK itu untuk diproyeksikan menyiapkan lulusan yang siap kerja, sedangkan SMA diproyeksikan untuk mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi sebetulnya perlu kita klarifikasi bahwa kita sampaikan juga. Jadi SMK ini bukan hanya bisa bekerja saja menyiapkan siswa yang siap kerja, tapi secara umum juga bisa menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Pendidikan itu bisa pendidikan banyak seperti di universitas dan kampus-kampus yang lain. Banyak dari kita lulusan SMK sudah banyak yang terserap di kampus-kampus perguruan tinggi, politeknik dan juga yang lainnya. Artinya kalau di situ ada anggapan bahwa
SMA itu mau kuliah, SMK nggak bisa kuliah, salah juga dong. Malah sudah SMK itu bisa dua-duanya, bisa kerja, bisa kuliah, tambah satu lagi bisa wirausaha. Itu satu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pendidikan vokasi. Ini kita memang kadang sedikit apa ya, melihat bahwa istilah vokasi itu seperti apa sih? Vokasi, dan vokasi. Dan SMK ini memang saat ini sudah masuk ke desain vokasi, artinya pendidikan yang lebih mengarah ke dunia kerja. Untuk SMK Bali sendiri ini dengan sekarang lagi dibooming-boomingkan, digerakkan, diakselerasi untuk kemerdekaan belajar, ini adalah harapan besar bagi kita semua sebetulnya. Bahwa sebetulnya SMK ini harus bukan hanya menyiapkan siswa-siswanya untuk apa ya, siap kerja dengan keterampilan sesuai dengan jurusannya, tapi juga bagaimana mereka bisa mempunyai keterampilan berwirausaha. Makanya era SMA dan SMK beda. Kalau SMK pasti itu ornamennya dan atribut-atribut properti pendukungnya berbeda. Di sini kita ada propertinya kopi, ya, kopi dan juga yang lainnya. Ini berbeda. Ini mungkin jarang ditemukan di jenjang SMA. Tapi di SMK kita harus ada produk yang kita dihasilkan. Produk itu ada nilai jual. Dan di sini bedanya. Vokasi lebih menekankan bagaimana siap kerja dan bagaimana bisa menjadi wirausaha. Membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain, misalnya nanti taruh saja si Batu atau siapa yang lulus akhir kita lulus, kemudian dia ada pilihan ini, apakah dia mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya TKJ ke Politeknik yang ada jurusannya, bisa ambil jurusan sistem informasi atau yang lainnya, atau pilihannya ketika dia pengen kerja, dia bisa melamar ataupun mendaftar di perusahaan-perusahaan yang relevan dengan jurusannya, atau ketika dia punya keterampilan, dia bisa membuka peluang usaha sendiri. Jadi nggak salah loh ketika TKJ, ya TKJ adanya, TKJ belajar tentang disiplin ilmu yang lainnya. TKJ kok buat podcast, harusnya itu kan misalnya. Oh, saya kok buat ini. Jadi di sini uniknya SMK ini kita bisa belajar apapun, multi talent dan lintas keterampilan. Tidak hanya terbatas pada jurusan TKJ, kemudian tidak harus membuat yang lain. Dan di sini kreativitas anak SMK memang benar diuji. Jadi perlu kita pahami juga bahwa ada permasalahan secara umum sih. Angka lulusan kerja yang dihasilkan SMK tiap tahunnya itu hampir sama. Taruh saja berapa juta, kan ketika tahun ini SMK lulusan berapa juta. Tetapi kita ingat bahwa lapangan kerja yang disiapkan oleh industri itu terbatas. Jadi masih ada sisa yang tidak terakomodir untuk kerja. Kemana larinya? Kita proyeksikan ke depannya yang tidak terakomodir kerja bisa ada pilihan membuka lapangan pekerjaan. Anak TKJ misalnya, anak RPL bisa membuka startup nanti menggabungkan, mengkolaborasikan sama orang, akhirnya menjadi sebuah startup yang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Mungkin setelah ini nih, guru yang di sini lulus, kemudian bikin PH, production house, bisa saja bikin film dokumenter, YouTuber, ya kan? Pernah dengar nggak ada istilah Raffi Ahmad YouTuber yang terkenal? Maaf nih menyebutkan mereknya. Ya. Raffi Ahmad itu istrinya mau beli mobil itu dibayar dengan apa? Endorse. Bukan dengan kontan tapi dengan konten. Oh. Kan gitu. Ini artinya sebuah peluang dan saya yakin secara pribadi optimis bahwa SMK itu harus multi talent dan lintas bidang. Karena kedepannya kita lihat nih, ancaman terbesar di kita di dunia kerja ini, di iklim 4.0, semua serba otomatis. Ketika pulang rumah tinggal oke Google, nyalakan lampu, oke Google, semuanya ada. Apa yang terjadi di situ ketika kita dengan teknologi? Ada beberapa lowongan pekerjaan, bidang kerja yang sudah tidak membutuhkan manusia. Kita lihat sekarang fenomena yang terbaru, ATM sudah semakin berkurang, pengunjung ATM sudah semakin berkurang, mesin-mesin semakin berkurang. Karena apa? Karena adanya e-money. Ya. Kemudian mall-mall sudah tutup. Kenapa? Karena hadirnya e-commerce.
Tokopedia, Bukalapak, dan Tit, dengan sensor ya. Kan seperti itu. Dan ini SMK harus terdepan menyikapi ini. Bagaimana biar kita tidak tersisih dengan zaman, yang mempersiapkan kita dengan banyak keterampilan. Syukur-syukur prioritas adalah sesuai dengan jurusannya, TKJ, ya TKJ. Tetapi paling tidak ada keterampilan yang lain, yang di mana sekarang semua berpotensi untuk menjadikan sebuah penghasilan. Artinya tadi minta mobil bukan dibayar kontan, tapi dibayar dengan Konten. artinya yang bayarin bukan dia. Inilah hal-hal yang perlu kita sikapi, dan SMK harus lebih terdepan menyikapi era otomatisasi dengan robot. Misalnya SMK harus terdepan, jangan sampai kita menjadi jam digital di jam analog di era digital. Itu kan akan sangat repot. Nanti kan kayak film Lost in Space ya. Jadi ketika kita beranggapan kalau kita SMK nggak gaul, nanti seakan-akan kita menjadi penjelajah waktu yang dimana dari masa lalu terjebak di masa depan. Ini kita nggak mau seperti itu. Jadi SMK berikan vokasi harus memang segera berlari. Kita lihat era industri seperti apa. Yang harus kita kejar adalah kompetensi siswa kita. Kompetensi harus sesuai dengan kebutuhan industri. Ibaratnya makanan, kita meramu makanan, SMK meramu makanan, membuat makanan yang mau disajikan sama pelanggan. Nggak mungkin dong kita membuat menu yang sudah basi. Kurikulum lama masih dipakai, mata pelajaran lama masih dipakai. Sekarang masih belajar TV analog, sekarang TV analog sudah ada. Sekarang TV digital harus kita rubah. Pola ajar juga kita ubah. Pola ajar kita ubah. Kalau dulu pola ajarnya pendidikan itu klasikal, satu siswa itu satu guru membawa banyak siswa dengan model yang terarah. Sekarang enggak, guru harus dituntut menjadi lebih aktif. Bagaimana guru bisa menggerak? Pendidikan modern itu cirinya gampang kok dilihat dari ciri kelas. Gurunya nggak banyak kerja tapi siswanya aktif dan hasil tercapai. Guru cuma memfasilitasi. Guru itu cuma sebagai mercusuar ibaratnya di pantai itu yang menuntun kapal untuk dia. Selebihnya cepat lambat dia sampai tujuan, kapal itulah yang menentukan. Inilah yang perlu tahu. SMK, kami yakin SMK Banjir bisa mencapai itu. Nah, kita melihat bahwa guru-guru kita, siswa-siswa kita sangat-sangat aktif dan luar biasa. Mungkin itu. Oke, berarti di SMK Negeri 1 Banjir ini kreativitasan kita diuji ya Pak? Iya, dan di SMK Negeri 1 Banjir ini tidak dipaksa untuk terpaku kepada jurusan ya. Karena setiap orang itu kan kayak kita mempunyai bakat-bakat yang terpendam nih ya Pak ya. Dan di SMK Negeri 1 Banjir ini akan digali nih. Kemudian untuk alumni nih Pak, banyak sekali kan alumni yang sudah terlahir dari SMK Negeri 1 Banjir nih. Dan untuk prestasinya juga nggak diragukan lagi nih Pak. Nah, pertanyaannya, alumni yang sudah berhasil dari SMK Negeri 1 Banjir ini sudah berapa Pak? Kalau kita berbicara masalah jumlah kuantitas ya mungkin terlalu vulgar. Artinya kita ambil sampel aja ya, bahwa alumni kita itu banyak yang sudah terserap di dunia kerja, banyak yang sudah terserap di lembaga pemerintahan dan menjadi ASN atau institusi negara, kemudian ada yang berwirausaha dan sudah sukses. Dan ada beberapa kita ambil sampel alumni kita yang jurusan DKJ juga ada yang hampir sampai sekarang juga sudah menghandle IT supportnya di salah satu bank swasta di Indonesia. Kemarin kita komunikasi, tanya secara pribadi, apa sih job description kamu kerja di sana itu ngapain aja? Terus alumni menyampaikan, ya simpelnya kalau infrastruktur mati, semua transaksi di bank secara nasional tidak bisa jalan. Berarti vital yang utama. Terus kompensasi gajinya berapa? Alhamdulillah Pak di atas 3 kali lipat. Itu kan sebuah kebanggaan. Itu baru satu. Ada beberapa yang sudah di bank swasta di Jakarta Pusat, kemudian ada di TKJ juga, ada yang di IDN,
dan nulis buku juga, anak TKJ. Kemudian ada lagi yang anak TKJ, ini sedikit nyebrang sebetulnya. Nyebrang itu begini, ada anak TKJ yang alumni TKJ yang kalau dilihat disiplinnya TKJ, tapi dia lebih cenderung grafis. Tapi masih nyambung saja sih karena berhubungan dengan komputer. Dia freelance, desainer freelance yang sudah go internasional sebetulnya, tapi dia malu untuk mengungkapkan identitasnya. Jadi dia kerjaannya di rumah itu, di kontrakan dia di Jakarta, di Tangerang. Itu yang menggarap desain dari klien, berupa animasi, pop art, kemudian apa, berbasis vektor dan lain-lain yang pesanan dari klien yang di luar negeri. Dan kegiatannya berapa sih kalau lagi lancar-lancarnya orang itu dari klien? Ya bisa sampai 2 digit lah, gitu kan, 2 digit. Udah 2 digit. Itulah bentuk salah satu sampel. Dan juga yang lainnya di wilayah, ada yang ke Bali, ada yang ke kapal pesiar, dan juga ada yang buka usaha, dan alhamdulillah juga usaha juga lancar. Artinya kalau kita berbicara alumni, sebenarnya bukan masalah pencapaian sebenarnya yang mau kita tunjukkan, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa mempersiapkan masa depan anak. Itu yang paling penting. Seperti kita ada beban moral ketika kita melihat alumni kita ketemu di jalan, keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Seakan-akan kita ikut memberikan andil di situ. Dan sebuah kepuasan tersendiri ketika kita melihat alumni kita berhasil. Syukur-syukur harapannya alumni juga bisa peduli sama SMK. Karena kalau secara pribadi saya selalu berpesan sama rekan-rekan dan rekan guru dan siswa-siswa kita. Kalau kita besar sendiri itu biasa. Kita besar sukses sendiri biasa. Tapi kalau kita membesarkan orang lain, kita akan menjadi besar. Karena suatu saat kita memperlakukan membesarkan orang lain, dan yang kita besarkan akan berlaku pada hal yang sama. Efeknya efek domino. Berbuat sebuah kebaikan akan domino menuju gerakan-gerakan yang lain. Dan alangkah berbahagianya ketika kita bagian dari salah satu orang yang memberikan inspirasi orang untuk berbuat baik. Jadi intinya kami ajak semuanya, siswa-siswi, rekan-rekan, untuk pendekatan lebih humanis kepada siswa-siswa kita. Memang ini sangat beresiko ketika kita memposisikan pendekatan anak itu sebagai teman kita sendiri, ada kadang lunjak dan sebagainya. Tapi dengan kesabaran kami yakin anak itu milik zaman. Anak itu milik zaman. Karena daerah ketika saya komunikasi dengan anak-anak dengan gaya mereka, bro, etis, ya dan yang lain. Kenapa? Karena ini adalah zamannya. Kita harus menyesuaikan. Dan kita sebagai pendidik itu pengabdiannya cukup panjang. Kalau kita mengikuti pola kita, sedangkan objek yang kita berikan treatment itu sudah berubah dari generasi-generasi, itu kan anak-anak tepat ketika kita menerapkan standar kita di masa dulu dengan anak sekarang. Artinya sebuah resep yang basi. Makanya kita dari SMK Bangkit, guru-gurunya memang harus upgradable secara kemampuan, komunikasi juga harus menyesuaikan dengan komunikasi dengan anak zaman sekarang. Kita lihat dari SMK Bangkit, guru-gurunya pasti akan gaul, menyesuaikan dengan gaya anaknya. Dan selebihnya, ketika itu menjadi sebuah ide, kita akan lihat nih kreativitas apa yang muncul di SMK ini, terutama di anak. Alhamdulillah kreativitas sudah muncul dengan podcast. Dengan podcast yang melatih kita berbicara. Siapa tahu nanti podcast kita ditonton oleh Deddy Corbusier dan diangkat salah satu dari kalian diangkat jadi co-host dan yang lainnya. Nasib orang tidak ada yang tahu. Dan semua patut dicoba selama itu bagus. Anggaplah semua tantangan itu sebagai penguatan dari kita. Diuji. Ya. Kenapa keris bukan trik itu keris yang ampuh? Kira-kira karena keris itu ditempa dengan benda yang keras terus menerus. Gak mungkin kita membuat sesuatu yang hebat dengan alat-alat ada. Itu gak mungkin. Hidup banyak rintangan. Kalau rantangan aja, ya kan? Kalau banyak ujian ya kan? Hidup memang harus ada tantangan. Tantanglah tantangan itu. Ayo, mana yang mudah, mana yang lebih susah. Ketika sudah terbiasa, ketika ada tantangan yang besar, cuma begini. Udah biasa gitu. Biasa. Artinya anak SMK punya jiwa fight-nya lebih tinggi, jiwa survive-nya tinggi. Jangan takut nanti nggak bisa kerja. Selama kita masih punya kreativitas dan kita punya keterampilan, otomatis anak menjadi survive
dan Anda akan menjadi penolong bagi orang-orang yang kurang beruntung di sekitar. Oke, jadi lebih baik kita gagal karena mencoba daripada nanti kita menyesal karena kita nggak berani mencobanya ya Pak ya? Ya, ada lebih parah lagi. Tadi gagal karena Lebih baik kita gagal mencoba daripada nanti kita menyesal karena tidak pernah mencoba sesuatu. yang lebih parahnya lagi adalah kita gagal dalam merencanakan. Berencana aja udah gagal kan? Hanya wacana. Ya, memang harus seperti itu. Dan saya yakin, lagi SMK Banjir, saya punya keyakinan bahwa SMK Banjir punya potensi. Dan potensi itu sangat-sangat besar. Cuman kita butuh momen untuk membuka potensi itu, men-triggernya, memicunya, entah dengan apa nanti polanya kan. Yang jelas semua akan muncul ketika kita happy. Hanya SMK, suasana happy, pembelajarannya happy, suasana happy, komunikasinya happy dan segala macam. Sekolah yang menyenangkan. Karena dengan senang akan muncul ide bersama, akan muncul kebersamaan dan akan muncul sebuah inovasi. Oke. Ngeblank. Jadi saya lagi jadi ngeblank ya Pak ya. Oke. Tanya selanjutnya ya Pak ya. Nah, SMK Negeri 1 Banjit ini kan adalah sekolah kejuruan terbaik nih di Waikanan dan menduduki peringkat 10 besar di Provinsi Lampung ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih motivasi untuk hal tersebut? Sebetulnya perlu kita klarifikasi ya, terbaik itu dalam konteks dari mana kita lihat. Artinya ya memang ada beberapa yang menyampaikan kita terbaik. Bisa tidak, secara kita tidak secara umum tidak akan mempermasalahkan predikat. Predikat kan cuma angka tidak ada angka. Iya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan manfaat. Jadi SMK Banjir punya komitmen bagaimana kita bisa memberikan manfaat. Manfaat itu kan dari kita lihat dulu dari dimensi. Jadi kita kalau melihat kebermanfaatan sebuah ilmu, kebermanfaatan diri kita itu diukur dari yang pertama dulu, dari tiga dimensi individu, dimensi keluarga, dan dimensi masyarakat. Ketika kita sudah selesai di individu kita akan melebar ke lebih luas lagi di keluarga. Ketika keluarga sudah selesai, berarti ke masyarakat. Jangan harap kita mau menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat ketika dua dimensi sebelumnya itu belum bisa. Bertanggung jawab sama diri sendiri aja belum bisa, mau bertanggung jawab pada orang lain. Makanya kan daerah, secara pribadi kalau ketemu dengan murid-murid yang ketika itu memang butuh perhatian khusus, saya memakai bahasa yang lugas. Anak-anak buat orang tua. Ya nggak apa-apa, kita harus melihat konteksnya bahwa ketika kita harus menjadi orang yang bermanfaat, kita harus keluar dari tiga dulu, dari individu, dimensi keluarga, dan dimensi masyarakat dan lingkungan. SMK Banjir juga seperti itu. SMK Banjir harus lulus secara individu, yaitu di internal kita, di manajemen kita. Manajemen itu kan banyak itu, ada gurunya, kualitas layanannya, ya kita perbaiki dulu. Pertama dari gurunya, individu, bagaimana gurunya mempunyai kesadaran mengajar itu seperti apa sih? Mengajar apakah cuma guru kewajiban atau mengajar itu sebuah panggilan jiwa. Itu dari individu, dari gurunya dulu. Kemudian dari keluarga, yaitu sekolah, bagaimana sekolah itu bisa memberikan layanan, bagaimana sekolah memberikan kenyamanan dan jaminan percaya pada masyarakat untuk bisa mempercayai kita sebagai lembaga pendidikan. Kemudian bagaimana SMK itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, pengabdian masyarakat. Kedepannya kalau tidak salah SMK Banjir juga punya rencana untuk meluncurkan program pengabdian masyarakat. Jadi mengirimkan anak-anak kita yang punya potensi untuk terjun ke masyarakat, bisa ke pertanian, bisa ke IT, dan bisa yang lainnya. Kita pertanian juga cukup berbangga karena pada basicnya Waikanan itu bumi petani. Pertanian kita di ATPH itu sudah menjadi jurusannya cukup memberikan kepuasan kepada kita karena mereka bisa menghasilkan komoditi. Kalau tidak salah laporan yang terakhir mereka tanam komoditi pertanian dan sudah tanam menghasilkan 1 ton timun, tomat, dan sebagainya. Dan saat ini kita memperintis juga modeling pertanian greenhouse yang dipadukan dengan IoT. Jadi semuanya sentuhannya dengan IoT.
Internet of Things. Jadi nyiramin tanaman tidak perlu lagi pakai Jadi orang, semuanya oke. otomatis pakai perintah suara. Dulu memang benar menyirami tanaman pakai perintah suara. Bijak, jatuhnya, kan dengan perintah suara. Jadi misalnya skenario-nya suhu mulai panas, ada alat yang menggunakan sensor sehingga udara dialirkan keluar text house, kemudian disemprot dengan sprayer untuk menjaga kelembapan. Itu bisa kita rancang dan mohon doa restunya mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan. Dan ini kolaborasi sama jurusan dan pertanian untuk tanamannya, ada bangunannya, struktur bangunannya dari jurusan teknik, ada TKR dan PBSN, dan ada IoT-nya. Kebetulan untuk IoT-nya, karena kita nggak ada jurusan RPR, itu dihandle oleh rekan-rekan kita dan siswa-siswa kita di TKJ. Alhamdulillah bisa. Sudah banyak yang kita keluarkan di TKJ dan di jurusan. Ini kolaborasi, based on project. Kemudian hasilnya akan kita awasi. Ketika harapannya nanti bisa menemui nilai jual, kita ada jurusan akuntansi sebagai pemasaran. Jadi SMK itu komplit kok. Makanya kalau kita mau melihat dunia industri itu seperti apa ya di SMK, kalau bahasa teman saya, nikmat mana yang kau bisa di SMK? Semuanya sebab tantangan ada, curhatan banyak, tapi kepuasan akan bilang. Oke. Nah terakhir nih Pak ya. Dan terakhir ya. Menurut apa sih harapan Bapak untuk Evo ke depannya nanti? Oh, Evo. Education Vocation Podcast by SMK Satu Budget ya. Waduh, kayaknya sudah cocok ya Bapak jadi host ya. Kan betul Bapak ini secara mapel ya, ini mapel bahasa Inggris. Jadi Bapak nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi cuma salah ngomong aja. Evo, edukasi. Harapannya berangkat dari terminologi istilah edukasi. Harapannya ke depan Evo selalu memberikan inspirasi dengan konten-konten yang mengedukasi, mendidik ya, film yang mendidik. Kalau yang nggak mendidik, ada itu film yang mendidik, contohnya apa? Ada Contohnya? Film yang mendidik apa itu? Nggak ada ya? Saya nggak suka nonton film Pak. Jarang. Yang mendidik itu film apa? Mendadak dulu. Kalau mendidik jadi mendidik dinding jadi repot. Jadi vokasi ini Evo ini harus memberikan konten-konten yang edukatif kepada siapa segmennya adalah murid-murid kita masyarakat. Jadi buat inspirasi untuk tergerak menjadi bagian dari perubahan. Karena di sini ada vokasi, berarti kita misinya adalah memperkenalkan apa itu proyeksi ke depannya vokasi kemudian. Yang terpenting adalah SMK dan dengan vokasi, anak-anak siswa-siswa itu tahu apa yang akan menjadikan mereka ke depan. Dan rasa ingin tahu itu difasilitasi oleh podcast Evo ini sini. Dan podcast kan media yang bisa free kan, bisa didengarkan kapan saja dan mampu menembus ruang paling pribadi. Kalau TV kan nggak bisa ya menembus ruang pribadi. Pernah nggak kalau buat TV gede bulan? Tapi dengan podcast audio kita bisa bilang headset sambil bisa menembus. Kedepannya itu seperti itu. Kemudian kontennya kreatif dan harapannya juga bisa memberikan manfaat bagi personel ya. Anak-anak siswa yang editing bisa meningkatkan kemampuan editor, syukur-syukur nanti bisa animasi dan segala macamnya. Untuk hostnya keterampilan komunikasinya lebih bagus, pengetahuannya lebih bagus. Kenapa? Seperti ini itu bisa membuat kita cerdas. Nah, kalau disuruh milih nonton film atau baca novel, sama-sama ceritanya sama, pilih mana? Nonton film atau baca novel? Bingung kan? Bingung. Ya, yang paling gampang. Yang paling gampang. Yang paling enak aja sesuai dengan pilih melihat filmnya atau baca novel. Kalau aku sih lebih ke nonton Pak, soalnya dia ke apa? Diilustrasikan gitu. Bedanya menonton dengan membaca. Kalau kita menonton TV, misalnya adegan Wiro Sableng sedang pukul lawannya. Saya nonton, dia nonton.
Dan kita bertiga itu dipaksa setuju dengan penggambaran yang ada di kepala sutradara. Tapi saya lebih suka membaca. Karena kalau 3 orang membaca dengan satu paragraf yang sama mendeskripsikan pertarungan tersebut, masing-masing orang punya imajinasi yang berbeda. Saya mukul, keluar cahaya warna merah, samping saya dalam imajinasi dia mukul, cahaya keluar biru, sambil terpental dari sebelah macamnya. Membaca itu membangkitkan imajinasi. Bukan berarti menonton itu salah, tapi budayakan membaca. Yang membaca itu dari 3 orang yang membaca paragraf yang kamu akan muncul 3 imajinasi. 3 imajinasi itu menjadi sebuah inovasi akan sangat kaya di Indonesia ini. Maka membaca. Oke. Jadi dengan membaca kita itu dilatih imajinasi kita ya Pak. Bayangkan ketika kamu bilang dan ada kata antara dengaran audio sayang dengan kalimat pagi sayang itu kan istilahnya beda, multi tafsir kan membaca ini lain dan membaca ini namanya literasi. Secara umum literasi banyak, literasi teknologi, literasi digital, literasi yang lain, dan SMK harus menjadi bagian terdepan dalam masalah literasi. Evo harus menjadi literasi edukasi bagi anak. Oke, semoga untuk kedepannya nanti Evo bisa mendidik seperti kata Bapak tadi ya Pak ya. Harus banget gitu. Oke, nah kita kan sudah berada di penghujung acara nih. Saya selaku host Evo nih meminta Bapak untuk berkenan membuka channel ini secara simbolis. Untuk Bapak silakan. Oh, berarti ini episode perdana ya? Iya, perdana nih. Ada sedikit berdebar-debar. Maksudnya ini berdebar-debar apa karena memang teks sesinya atau ketemu dengan hostnya? Oke, perkenalkan, tadi nama saya Subuh Kurniawan, saya selaku pelaku SMK Negeri 1 Banjir. Saya sangat berbangga, kami SMK Negeri 1 Banjir berbangga akan hadirnya Evo sebagai lembaga edukasi dalam bentuk podcast, yang dimana podcast ini insya Allah akan terus berlanjut dengan episode-episode yang akan datang, dan kedepannya mohon doa restunya agar anak-anak kami bisa lebih kreatif, lebih mantap lagi, konsisten dalam melaksanakan kegiatan ini, dan kedepannya Evo akan menjadi pusat literasi digital, literasi pendidikan bagi anak SMK dan masyarakat. Dengan ini kami selaku pimpinan SMK Negeri 1 Banjir menyampaikan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Evo Podcast Edukasi di SMK Negeri 1 Banjir menjadi pusat kegiatan ekstrakurikuler yang keren, mantap, habis. Dengan ini dengan membaca bismillah, selamat kepada anak-anakku, pada kru, guru-guru pembimbing dalam launching program Evo ini. Aku padamu. Terima kasih. Aku padamu ya. Oke, sekarang kan kita udah mau penerimaan siswa baru nih. Pas banget udah ada ekskul baru nih. Jadi adik-adiknya pas banget pokoknya. Iya, pokoknya SMK itu harus pintar ya. Saya juga heran juga kan nggak ada di skrip tuh hostnya itu. Ada siswa baru segala macam ya. Memang kita dituntut kreatif dan memang harus dinamis. Untuk siswa-siswa SMK Banjir, nah, kedepannya SMK Banjir akan terus berbenah. Dan untuk yang adik-adik yang mau masuk SMK Banjir, nggak salah loh kalian masuk ke SMK Banjir, karena SMK Banjir ini adalah SMK yang keren, yang kemudian kreatif dan memberikan kebebasan bagi siswa-siswanya untuk berkreativitas. Tentu saja kreativitas yang produktif, dan selebihnya SMK Banjir adalah sekolah yang tidak salah kalian. Slogan kita, mari bergabung untuk sebuah perubahan yang besar untuk diri kita dan perubahan yang besar untuk masyarakat. Jadi yuk ya silakan bodong nih di link bawah ini ya, ada bisa gabung di SMK Negeri 1. Sekalian jadinya ya Pak. Sekalian. Oke, terima kasih banyak nih buat Bapak Subuh udah berkenan buat diwawancarai, bahkan sudah membuka acara ini secara simbolis ya Bapak ya. Dan untuk teman-teman juga yang sudah menyaksikan acara ini sampai selesai, terima kasih banyak. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Untuk yang sudah mensubscribe, makasih. Dan untuk yang belum, silakan ya.
Dan selalu nantikan video-video selanjutnya karya-karya dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjir. Oke, kami mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.